Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Marwanti. Saya dari mahasiswi Universitas PGRI Palembang. Di sini saya mendapatkan tugas akhir untuk mewawancarai guru SD tentang mata pelajaran pendalaman PKN SD. Bolehkah saya mewawancarai Ibu? Boleh, silakan. Baiklah, sekarang Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah, umur saya 58 tahun. Saya mengajar di SD 26 Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Saya mengajar kelas 6B. Baiklah, langsung saja kita mulai pertanyaan pertama. Menurut Ibu, selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan di dalam kelas? Biasanya saya melakukan kegiatan gotong royong, menyuruh anak gotong royong, membersihkan kelas, lingkungan sekolah, kemudian murid-murid mengadakan kerja kelompok, kemudian menerapkan kedisiplinan di kelas. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Cara saya menerapkan kepada anak-anak itu memberi contoh seperti berbicara yang baik, sopan terhadap sesama maupun orang lain, teman-teman, membudayakan salam, sapa dan senyum, kemudian menghargai pendapat teman. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya? Dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Ya, sudah maksimal dengan diberi bantuan dana BOS, kemudian peran pemerintah selalu memberikan anak itu bantuan mahasiswa pintar, kartu pintar ya, atau beasiswa. Pertanyaan keempat, menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Strategi pembelajaran seperti metode pengawasan ya, kemudian tanya jawab, kemudian pembelajaran langsung. Pertanyaan kelima, apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Iya, saya selalu mempersiapkan alat peraga atau penunjang belajar ya. Dan saya selalu mempersiapkan alat-alat atau media-media untuk keperluan belajar setiap hari. Pertanyaan keenam, menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Mengapa? Ya, sangat perlu, karena siswa perlu tahu bagaimana kita berpolitik ya. Jadi perlu belajar berpolitik, contohnya menerapkan musyawarah di sekolah ya. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara Ibu
sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama seperti ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Saya selalu mengajak atau memberi contoh dan mengajarkan anak untuk saling menghargai sesama umat beragama, kemudian selalu mengajarkan supaya melaksanakan sholat 5 waktu, berbuat baik, kemudian setiap hari Jumat itu selalu Yasin bersama. Nomor pertanyaan ke-8, globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi pada sekarang ini? Ya, terutama terhadap yang mempengaruhi anak sekarang itu HP ya. Media TV, HP itu sangat mempengaruhi anak-anak, sehingga anak-anak itu belajarnya kurang melakukan belajar karena sering main HP ya. Kemudian yang berpengaruh itu dia selalu terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang bertentangan dengan norma orang Indonesia. Pertanyaan ke-9, bisakah Ibu jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Strategi belajar pengawasan anak yaitu kita mengajak anak langsung ya ke lapangan atau ke tempat misalnya ke kantor desa, kantor lurah, kantor camat yang ada di sekitar sekolah. Pertanyaan ke-10, bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Selalu menerapkan cara-cara dalam musyawarah ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran kerja kelompok dan diskusi, kemudian menyesuaikan sesuai ruang lingkup atau waktu dalam menerapkan pembelajaran dan harus sesuai dengan keadaan lingkungan yang mendukung. Pertanyaan ke-10, bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik, khususnya siswa SD? Sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun anak-anak itu tidak mengerti tentang demokrasi, tapi kita harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa kita itu perlu musyawarah, yaitu memilih ketua kelas, memilih ketua pramuka misalnya, Memilih pemimpin pramuka, misalnya ketua koperasi apa. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional ini?
Hukum dasar pembelajaran menerapkan ya, kita harus menerapkan norma-norma hukum yang berlaku dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian selalu mematuhi peraturan dalam negara sendiri atau negara-negara luar atau negara-negara lain. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya bisa saya wawancarai. Semoga ilmu dan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saya dan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.